Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Yunisa Sakra, Saya Nur Safila. Saya Nur Asita Putri. Di sini kami akan melakukan sebuah observasi dan wawancara yang ada di Rumah Tahfiz Macege. Dengan tema eksplorasi fenomena Qur'ani di masyarakat. Tujuan dari kegiatan kami ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Selamat menonton! Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu lembaga pendidikan Al-Quran di Kabupaten Bone, yaitu Rumah Tahfiz Al-Quran Macege. Lembaga ini merupakan tempat pembinaan generasi Qur'ani melalui dua program utama, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran dan Rumah Tahfiz Al-Quran. Kedua program ini dirancang untuk membantu para santri dalam belajar membaca Al-Quran, mempelajari tajwid, serta menghafal ayat-ayat Al-Quran secara terarah. Rumah Tahfiz Macege tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga menekankan pembinaan akhlak, kedisiplinan, dan adab sebagai bagian dari pembentukan karakter Islam. Hal ini membuat lembaga ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga tempat pembinaan moral bagi generasi muda. Secara lokasi, Rumah Tahfiz Macege beralamat di Jalan Durian, nomor 5, Kelurahan Jepee, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan kode pos 92711. Lembaga ini buka setiap hari mulai pukul 3 pagi hingga 8 malam, menunjukkan tingginya aktivitas dan komitmen dalam membimbing para santri sepanjang hari. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai program maupun pendaftaran Rumah Tahfiz Macege dapat dihubungi melalui nomor 085 256 372 505 sebagaimana tercantum pada banner resmi lembaga. Secara keseluruhan, Rumah Tahfiz Al-Quran Macege hadir sebagai wadah yang berperan penting dalam membangun generasi Qur'ani yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Semoga lembaga ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Senjatalah Tuhan tiba, waktu mengudara. Senjatalah Tuhan tiba, masa dan kuasa. Senjatalah Tuhan tiba, waktu mengudara. Senjatalah Tuhan tiba, masa dan kuasa. Senjatalah Tuhan tiba, baru waktu mengudara.
bersama riuh puji-pujian, berlimpah ruang doa sambutan. Setelah jauh Tuhan berlayar, memberi gelar dan 1000 kabar, berkumpullah para saudagar, mohon urusan sekiranya lancar. Konon baginda tak pernah ingkar, pandai berujar dan berkelakar. Mohon Tuhan berikan kemuliaan, berikan hamba tanah garapan. Jangan biarkan renta dan sengsara, mudahkan kami di segala perkara, bencana dan mara bahaya. Berkata para rakyat jelanta, berharap baginda bagi harta. Kau harus sanggup terus melayani, menjadi api yang berbalik. Baik Kak, pertanyaan pertama saya yaitu setelah tadi melihat proses belajar mengajar, saya hanya melihat pengajar wanita saja. Apakah di sini ada juga pengajar laki-laki atau hanya ada pengajar wanita saja? Ya baik, untuk hari ini, untuk hari Jumat dan Sabtu memang jadwalnya hanya pengajar perempuan saja. Ada di pengajar laki-laki, tapi dia dijadwalkan di hari Senin sampai. Baik Kak, untuk pertanyaan yang kedua, untuk anak-anak yang baru masuk dan mulai belajar di rumah tahfiz ini, hal-hal utama apa yang Kakak lakukan dalam membimbing anak-anak itu? Apakah ada cara khusus agar anak itu bisa cepat tangkap dan mengenali huruf-huruf hijaiyah? Oke, baik. Kan di sini di DPP ini biasa yang sudah mengaji sebelumnya dan pindahan di sini rata-rata. Namun kalau yang biasanya baru masuk itu sebelum itu kita tes dulu, dan memang kalau sudah betul-betul mampu masuk baru dikelompokkan lagi. Oh ini di kelas ini sudah masuk di kelas itu, misalnya TP ini TPP atau tengah-tengah. Ya, belum di kelas tahsin, kalau sudah masuk dulu di TPP baru awal-awal gitu. Oh, ada proses. Ya prosesnya mulai dari TPP, tahsin, tahfiz. Paling pertama itu TPP, baru naik ke tahsin. Itu tahsin sudah mungkin lebih mungkin daripada di sini kelas ikro. Kalau sudah naik lagi, selesai di tahsin, naik lagi di. Baik Kak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Ada sini pertanyaan pertama saya. Kalau boleh tahu ada berapa ustazah yang mengajar di sini Kak? Oke, sejauh ini secara keseluruhan ada 7. Di antaranya ada Ustaz Budi, Ustaz Arham, Ustazah Rizky, dan 3 lainnya. Tapi kebetulan hari ini memang jadwalnya untuk Ustaz saja. Pertanyaan kedua yaitu, sesudah Kakak mengajar, apakah langsung selesai atau ada kegiatan tambahan yang diberikan kepada anak santri agar bisa menumbuhkan akhlak serta karakter anak? Biasanya kalau hari Jumat Sabtu itu kan memang pelajarannya kita gabungkan entah dari materi atau juga teori. Kadang juga saya sisipkan sedikit arahan-arahan untuk mereka, entah dari kayak selalu mulai pelajaran, atau kalau misalnya betul-betul sudah di tempat mengaji itu tidak berusahakan tidak melakukan hal-hal lain. Kalau hanya mau bermain misalnya, itu hanya diberikan sedikit pencerahan. Kalau kan anak-anak memang lebih sukanya main, jadi kayak kita selalu berusaha untuk menegur agar dia untuk kembali fokus, misalnya entah itu di rumah lagi mengulang pelajaran atau di. Baik Kak, saya akan melanjutkan pertanyaannya yaitu, kalau ada anak yang gampang bosan atau susah fokus waktu mengaji, biasanya Kakak mengatasinya bagaimana? Biasanya kan rata-rata juga itu di sini anak TK ya, TK, umuran TK, kelompok A, kelompok B, ada juga kelas 1. Kalau yang selebihnya kelas 4. Jadi kadang saya pisahkan dulu, saya lebih dahulukan yang kecil dulu. Nanti saya berikan tugas yang lain untuk yang besar-besarnya. Nanti yang kecil itu betul-betul bimbingan saya arahkan dulu ke depan, dan saya satu-satu
atau secara berkelompok lagi masuk diberikan pelajaran khusus juga, entah itu dari awal huruf hijaiyah, pengenalan huruf hijaiyah, atau cara menyambung huruf, tulisan sama huruf. Nah, itu hanya itu. Kalau yang di belakang kan sudah bisa, hanya dikasih arahan langsung bekerja. Kalau ini butuh bimbingan memang Beda-beda ya. kelompok. Satu tempat tapi kadang kita pisahkan. Misalnya tadi kan yang di belakang sudah mampu kasih tugas khusus, yang kecil-kecilnya mampu lagi pelajaran mendasar lagi. Kalau itu sudah bisa menulis, misalnya menulis langsung lihat Al-Quran. Kalau ini kayak sebagai gambaran, oh huruf coba tuliskan begini, lihat kemampuannya kan sampai mana, sebagai mana pengenalan hurufnya. Mbak, pertanyaan terakhir, kedepannya apa motivasi kakak untuk rumah takfis ini? Motivasi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, mulai dari sedikit. Misalnya saya berharap di rumah tahfiz ini betul-betul mendalami pelajaran tajwidnya nantinya, tapi karena ada juga kelas khususnya, jadi kayak kita mulai cara mendasarnya dari kayak penyebutannya saja dulu, penyebutan huruf sama hukum penyebutan tajwid, supaya nanti lebih dikenali, oh di sini sudah betul-betul bisa membedakan. Itulah tadi hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.